Dan oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya atas nama Ian akan coba menyampaikan bagaimana cara saya menghitung jumlah kebutuhan bahan dalam pembuatan jendela minimalis ya, sehingga kita bisa dapat menentukan juga untuk harganya, sekalian apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan jendela minimalis. Dan semoga saja informasi yang insya Allah saya bagikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama sahabatku yang masih pemula sama seperti saya dalam mengembangkan usahanya. Jadi untuk videonya kali ini anggap saja sebagai pemanis atau pelengkap apa saja yang saya ingin sampaikan. Semoga saja dapat memperjelas untuk semuanya. Ibarat kita mau meminum kopi tanpa gula akan terasa kurang ya sahabatku sekalian. Jadi anggap saja videonya ini sebagai gulanya, dan yang ingin saya sampaikan adalah kopinya ya. Dan langsung saja saya awali dari pokok pembahasannya sesuai judul di awal video. Jadi untuk menentukan jumlah kebutuhan besi dalam sebuah jendela minimalis, terlebih dahulu saya harus menentukan atau mengetahui ukuran jendela yang akan kita buat. Untuk ukurannya seperti ini. Dan lalu motifnya ya. Jadi untuk jendelanya kita harus juga mengetahui berapa sih motif yang akan kita buat. Dan untuk video kali ini karena memang untuk pesanan dari konsumen ya, tentu sudah ada gambar dari konsumen, permintaannya kurang lebih seperti ini untuk tralisnya, sangat minimalis. Dan sama seperti biasanya ya, sebelum saya membuat sebuah jendela minimalis atau sebuah tralis, saya terlebih dahulu menggambarnya seperti ini. Jadi saya bisa menghitung untuk kebutuhan besi yang akan saya beli, sekalian modalnya ya, berapa modalnya. Jadi untuk kerabatku semua yang ingin menghitung jumlah kebutuhan besi dalam pembuatan jendelanya atau ingin membuat jendelanya sendiri di rumah, mungkin bisa mengikuti cara saya ya. Untuk caranya sama. Baiklah, untuk di langkah awalnya saya mencoba menentukan untuk jaraknya terlebih dahulu ya. Jadi untuk lebarnya kita bagi dengan berapa sih jarak yang akan kita butuhkan sesuai dengan bahan apa yang kita gunakan. Jadi karena di sini saya menggunakan besi nako, untuk lebar besi nakonya itu kurang lebih saya ukur 1 cm ya sahabat sekalian. Jadi untuk berapa bilah untuk sisi berdirinya kita hitung, karena di sini ada 5 buah ya untuk sisi berdirinya. Jadi 5 dikalikan dengan lebar nakonya 1 cm, jadi 5 cm ya sahabat sekalian. Jadi untuk lebarnya 48 dikurang 5 cm menghasilkan 43 cm ya. Jadi kita sudah mendapatkan jarak bersihnya, tinggal kita bagikan dengan jarak kosongnya seperti ini ya sahabat sekalian. Jadi untuk jarak kosongnya saya hitung di sini ada 6 buah. Jadi 43 dibagi jarak kosongnya 6 menghasilkan untuk ukuran jaraknya 7,1 mm ya sahabat sekalian. Jadi sampai sejauh ini bisa dipahami. Dan baiklah, setelah kita mengetahui jaraknya, kita tinggal bisa menghitung untuk berapa sih kebutuhan besinya. Jadi kita terlebih dahulu menghitung untuk besi yang paling panjang ya. Jadi yang paling panjang adalah sisi berdirinya. Jadi di sini untuk sisi berdirinya ada 5 potong ya sahabat sekalian untuk isinya. Jadi yang bagian luar tidak kita hitung karena itu adalah frame atau bingkai. Jadi yang kita hitung framenya nanti ya setelah video ini. Jadi untuk sisi berdirinya ada 5 bilah ya sahabat sekalian atau 5 potong. Jadi untuk 5 potongnya dikalikan saja untuk tingginya 1,18 m. Jadi maka menghasilkan ukuran 5,90 m. Dan untuk 5,90 m kita catat terlebih dahulu. Baiklah, untuk berikutnya kita untuk menghitung untuk sisi bagian lebarnya ya. Jadi kita di sini kita ambil yang paling lebar terlebih dahulu, ada 2 buah untuk sisi atas dan bawah. Jadi 48 untuk paling panjangnya dikalikan 2 buah. Dan untuk berikutnya masih di bagian lebar, di sini ada 4 buah ya sahabat sekalian untuk bagian paling lebar keduanya. Jadi karena untuk jaraknya sudah kita ketahui, di sini tadi adalah 7,1, tinggal kita kalikan 2 saja, maka menghasilkan ukuran 14,2 ya sahabat sekalian, dikalikan 4. Dan untuk lebar selanjutnya kerabatku sekalian, di sini ada 6 buah untuk bagian yang paling kecil atau untuk pengikat sisi berdirinya ya. Karena ini menyesuaikan gambarnya. Di sini ada 6 buah, dikalikan saja. Untuk lebarnya tadi adalah 7,1. Jadi untuk lebih mudahnya saya kalikan 7,5.
Dan untuk di langkah terakhirnya untuk perhitungan atau jumlah bahan untuk isinya, karena di sini saya menggunakan ornamen, jadi saya hitung juga untuk ornamennya. Dan biasa sesuai pengalaman saya untuk ornamen sisi miringnya hampir sama dengan sisi berdiri di bagian atasnya ya, atau lebar bagian atasnya. Karena untuk sisi bagian lebar atasnya tadi adalah 14,2, tinggal kita kalikan saja untuk pembuatan ornamennya nanti membutuhkan sisi miring berapa ya. Karena di sini ada ornamennya, ada sisi miringnya 8 buah, tinggal kita kalikan saja dengan 8 buah dikali 14,2. Jadi sampai sejauh ini mudah-mudahan bisa dipahami dari penjelasan saya yang sedikit belepotan ini ya sahabat sekalian. Jadi untuk hasil keseluruhannya tinggal kita jumlahkan saja seperti ini. Dan nanti hasilnya tinggal kita bagikan dengan bahan apa yang akan saya gunakan atau yang akan kita gunakan. Karena sebagai contoh di video kali ini saya menggunakan besi nako. Tentunya untuk besi nako panjangnya 4 meter ya. Dan baiklah sahabatku, kita lanjut lagi ya. Dan hasilnya untuk keseluruhannya adalah 8 meter 81,7 mili. Jadi karena di sini saya membuat jendelanya nanti sebanyak 8 buah, tinggal saya kalikan saja. 8 dikali 8 meter 81,7. Lalu saya bagikan untuk panjang besi nakonya adalah 4 meter atau 400 cm. Jadi 881,7 dikalikan 8 buah jendela yang akan saya buat, lalu dibagi dengan 400 cm atau 4 meter, akan menghasilkan 17, sekian ya sahabat sekalian. Karena di sini tidak mungkin untuk sekiannya, jadi saya bulatkan menjadi 18 batang besi nako yang akan saya beli untuk membuat 8 buah jendela dengan ukuran seperti di contoh saya ini. Jadi untuk caranya sama seperti yang saya praktekkan kali ini ya sahabat sekalian, sesuaikan saja dengan ukuran jendela yang akan kalian buat atau sahabat buat di rumah. Lalu untuk berikutnya saya menghitung untuk keperluan bingkai atau premnya. Jadi untuk prem sebenarnya mudah ya sahabat sekalian. Untuk sisi lebarnya 1,18 meter, tinggal dikalikan 2 saja. Lalu untuk sisi lebarnya 48, saya kalikan 2 juga. Dan untuk hasilnya saya totalkan. Dan hasil yang saya dapat adalah 350 cm atau 3,5 cm. Karena di sini saya menggunakan siku, maka saya bagi dengan 6 ya sahabat sekalian. Karena untuk panjang siku rata-rata 6 meter dijual di toko atau di pasaran. Jadi saya kalikan terlebih dahulu 3,50 meter dikali dengan 8 buah jendela yang akan saya buat. Lalu untuk totalnya adalah 2.800 ya sahabat sekalian. Selanjutnya kita bagikan saja dengan 600 cm atau 6 meter, maka akan menghasilkan 4, sekian ya. Jadi saya bulatkan saja menjadi 5 batang. Jadi untuk lebihnya nanti bisa kita tabung di bengkel kita untuk keperluan, siapa tahu nanti ada pembuatan teralis juga sebagai tabungan kita untuk membeli keperluan kita di bengkel seperti gurinda atau mesin las kita yang rusak. Dengan bahan tabungan kita bisa mengirit biaya untuk kebutuhan bengkel kita. Jadi mudah-mudahan sampai sejauh ini bisa dipahami untuk proses perhitungannya. Lalu kita catatkan saja untuk yang lain seperti cat, kawat las, mata gurinda, dan tentunya listrik ya sahabat sekalian. Lalu hasil total keperluan besi ditambah kebutuhan cat dan lain sebagainya kita totalkan, lalu tinggal ditambahkan saja untuk jasanya. Untuk jasanya terserah sahabat sekalian. Karena untuk harga jual teralis di setiap daerah tentunya tidak sama ya sahabat sekalian, ada perbedaan. Jadi usahakan untuk harga jualnya samakan saja dengan sahabat kita yang lain supaya tidak merusak pasaran juga. Dan kurang lebih seperti inilah informasi yang bisa saya sampaikan untuk sahabatku yang masih pemula sama seperti saya dalam bidang teralis atau teknik pengelasan kali ini. Moga saja ada manfaatnya walaupun tidak banyak yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat yang telah mendukung channel ini supaya tetap semangat dalam membuat video yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk sahabat yang belum mendukung channel ini boleh menekan tombol subscribe di bagian pojok kanan video ini. Karena apa? Subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali ya sahabat sekalian.
Dan saya ucapkan terlebih dahulu banyak terima kasih untuk semuanya. Dan saya akhiri video ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.